dia tidak bisa paham. Baik Mbak, jadi mungkin saya sedikit menyampaikan secara umum dulu. Jadi sebenarnya TNI atau Tentara Nasional Indonesia ini ada 3 matra ya. Jadi Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Itu 3 matra di TNI itu sendiri. Sehingga TNI Angkatan Darat itu bagian dari TNI. Jadi ini kenapa saya sampaikan begitu, jadi supaya adik-adik kita yang memang nantinya ada keinginan atau berminat untuk menjadi TNI itu bisa sesuai dengan yang mungkin diinginkan. Mungkin yang suka melihat pesawat nanti bisa juga masuk ke TNI Angkatan Udara, yang hobi mungkin berenang bisa ke TNI Angkatan Laut, dan yang mungkin setiap hari bisa melihat kegiatan kita yang di Angkatan Darat juga yang memang banyak memberikan hal-hal yang baru, inspirasi baru, bisa juga bergabung di TNI Angkatan Darat. Jadi semua TNI itu ada 3 matra sebenarnya, darat dan udara. Jadi semuanya memang itu salah satu profesi juga yang saat ini ya bisa disampaikan kita selalu siap untuk menjaga NKRI seperti itu. Luar biasa sekali. Baik Pak, dan terkait dengan tema kita hari ini, bisa dijelaskan Pak terkait penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2020? Baik. Jadi Mas, untuk TNI Angkatan Darat sendiri sebenarnya kalau ada kita ingin masuk ke TNI itu ada beberapa jalur sebenarnya. Jadi bisa kita lewat jalur sebagai seorang perwira, kemudian sebagai seorang bintara, dan sebagai tamtama. Jadi untuk mekanisme itu semua tesnya sama tahapannya, baik menjadi perwira, bintara maupun tamtama. Jadi memang dia harus mengikuti serangkaian tahapan tes. Itu batasan umurnya? Jadi kalau di batasan umur sendiri pada saat masuk itu minimal di usia 18 dan maksimal itu pada saat buka pendidikan itu usia 22 tahun. 22 tahun ya. Dan mohon maaf ini saya menyampaikan di sini sesuai dengan ST Kasat tanggal 21 Januari nomor 184 tahun 2025 itu di situ sudah jelas disampaikan bahwa apabila putra-putri memang berminat untuk menjadi seorang TNI itu gratis ya, tidak dipungut biaya apapun, gratis. Kali ini sampaikan di sini gratis. Jadi adik-adik yang berminat untuk masuk ke tentara itu tidak ada pungutan biaya serupiah pun apapun. Dan kalau nanti itu ada dan terbukti ada oknum TNI yang bermain di situ, maka dia akan diproses sesuai dengan persetujuan pelaku. Jadi tidak perlu khawatir bagi adik-adik semua yang memang ingin masuk tentara. Yang penting dipersiapkan dari segi administrasi itu persyaratan yang awal, kemudian kondisi fisik juga harus dijaga, kesehatan juga dari awal harus dijaga, dan harus yakin apabila memang memenuhi syarat, insya Allah pasti dia bisa masuk untuk menjadi seorang TNI. Bisa jelaskan tahap pertama untuk persyaratan utama di kantor pendidikan ya? Jadi pertama itu nanti administrasi, itu data-data ya, itu kayak misalnya nanti ada KTP, ada akte kelahiran, kemudian juga nanti ada nilai-nilai ijazah sekolah, dan di situ nanti kalau memang putra tersebut atau putri tersebut ada prestasi mungkin di bidang olahraga, kemudian mungkin di bidang pernah jadi seorang paskibraka dan lain sebagainya, itu bisa dilampirkan pada saat tes administrasi itu, ya itu nanti bisa menjadi pertimbangan untuk dari mekanisme yang berjalan. Kemudian tadi kan disebutkan putra-putri. Setelah saya kan memang selama ini tentara itu cuma laki-laki ya Pak. Ya. Berarti ini perempuan juga bisa ya? Bisa. Jadi mohon maaf mungkin saya lebih jelaskan lagi. Kalau untuk putri biasanya nanti jalurnya yang jalur bintara. Memang bintara kan yang perwira. Memang kalau untuk jalur tamtama sampai dengan saat ini kita belum ada untuk yang putri, itu hanya putra saja. Kalau yang putri nanti bisa lewat yang jalur mau jadi bintara atau jadi perwira. Dan perwira itu juga mungkin bisa saya sampaikan di sini ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur akademi, yang itu setelah lulus SMA langsung bisa ikut seleksi. Itu lulus SMA bisa ikut seleksi. Itu biasa orang menyebutnya Taruna Akademi TNI. Itu ada 3 matra yang tadi saya sampaikan. Ada yang Taruna Akademi Militer itu Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara. Itu nanti melaksanakan pendidikan itu kurang lebih 4 tahun dan nanti lulus langsung menjadi perwira berpangkat bintang 2. Kemudian yang sumber kedua bisa lewat sarjana yang sudah lulus dari kuliah dan dia memang memenuhi persyaratan, nanti dia akan seleksi juga. Jalurnya sesuai dengan yang kita sampaikan itu SEPA. Jadi prajurit karir yang lulus dari sarjana itu juga bisa nanti
mendaftar. Setelah lulus itu nanti dia setelah pendidikan kurang lebih sekitar 7 bulan itu juga nanti dilantik menjadi 52 sebagai perwira. Nah kalau kemudian yang satunya lagi itu adalah yang jalur sekolah dari dia sudah tentara jadi, yang dari pangkat bintara nanti dia sekolah lewat jalur secapa, nanti dia juga bisa menjadi seorang perwira. Begitu. Pesan saya mungkin untuk adik-adik yang mau berminat masuk tentara, yang perlu disiapkan dari awal adalah kondisi kesehatan dan fisik serta ya kemampuan dari akademik. Jadi semua dipersiapkan dari awal. Jadi kan pada saat dia nanti daftar itu tidak terdadak. Jadi mungkin kalau tahun ini mau dia ikut seleksi atau apa, setidaknya sebelum itu sudah ada persiapan. Baik, terima kasih untuk Komandan Kodim Kementerian Pertahanan Timur, Dr. Almet Arif Budiman, Sarjana Sosial Magister Manajemen ya. Sudah sedikit penjelasan tadi tentang aksi TNI Angkatan Darat ya. Baik, untuk solusi Pramudia dimanapun Anda berada di siang hari ini yang mau bertanya seputar tema kita hari ini, boleh banget menyatu di 102.3 FM di layanan WhatsApp-nya ataupun di layanan telepon di 0821 8170 2070. Dan untuk solusi Pramudia, warta utama ini bisa Anda akses di pramudia.fm.my.id. Jadi untuk solusi Pramudia juga ada Facebook itu. Oh, ya. Bisa diakses di Facebook Pramudia Sari. Iya, Pramudia Sari. Untuk solusi Pramudia, untuk info lebih lanjut mungkin kita sebentar ya. Tadi kita lanjut lagi ya untuk Komandan Kodim dan Menonton di Sembilan Timur Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman Eskotis MM. Tadi kita pun dijelaskan ya Pak ya, ada 3 jalur nih untuk TNI sendiri, ada perwira, tentara, juga tentara. Itu sebenarnya perbedaannya itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Mungkin gini Mbak ya, secara spesifik saya berikan gambaran secara umum saja. Jadi kalau perwira ini memang setelah dia nanti lulus pendidikan, dia itu langsung sebagai komandan peleton. Dalam hal ini dia membawahi sekitar 1 peleton prajurit itu 30 orang. Itu sebagai perwira, itu dia bertanggung jawab kepada anggotanya itu. Kemudian kalau bintara itu dia sebagai komandan regu. Dalam hal ini dia harus bertanggung jawab untuk membina dan melatih dari prajurit itu sebanyak 10 orang. Itu sebagai komandan regu bintara. Jadi dia begitu lulus pendidikan bintara itu sebagai tersangka, dia harus bisa mengelola anggota yang 10 orang ini untuk bisa dia arahkan dan ke arah yang positif untuk membantu tugas-tugas pokok. Kalau tanpa medis sebagai prajurit terdepan pelaksana, jadi setiap tugas-tugas yang diberikan dia adalah yang pasti pasukan-pasukan yang siap digerakkan kapanpun. Itu untuk seorang bangsa. Barangkali masyarakat yang ingin selain hari ini barangkali yang kita akan informasikan juga teman-teman dengar kita saat ini. Untuk informasi atau akses informasi terkait penerimaan ini selain mungkin di mana? Mungkin Mas bisa kalau memang dia dekat dengan kota, dalam artian dekat dengan satuan ajudan jenderal di wilayah setempat, itu bisa langsung ke sana, bisa menanyakan, atau kalau tidak bisa juga bisa ke koramil-koramil kita di bawah kodim jajaran kita. Jadi kodim kita ada beberapa koramil di wilayah Lampung Timur ini. Silakan yang memang ingin menanyakan terkait waktu kapan pendaftaran dan lain sebagainya bisa langsung ke sana untuk menanyakan. Nanti akan dijelaskan secara rinci waktu-waktunya kapan. Jadi lebih santai, mungkin bisa ke Koramil ataupun langsung Kodim juga bisa nenek. Bisa. Baik. Sobat Kami 102,3 FM, ada yang masih bersama di program ini atau Alam di FM. Ada yang bisa bergabung melalui telepon live kami ya di 0821 8170 2070, bisa bertanya langsung kepada narasumber kita dari Komandan Kodim Bapak Sembilan Timur Dr. Ahmad Arif Budiman. Dan kami buka line telepon 0821 8170 2070. Dan untuk program ini bisa diakses juga di pramudia.fm.my.id, kemudian juga di live Facebook kami Pramudia FM Lampung Timur ya. Oke, untuk solusi Pramudia, terima kasih masih menyatu di 102,3 FM, masih di waktu informasi hari ini dengan tema penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat gratis tidak dipungut biaya. Dan kalau mana solusi Pramudia, stay tune terus di 102,3 FM, Pramudia Lestari selalu di lagi solusi Pramudia dimanapun yang berada masih di waktu utama di siang hari ini ya bersama Komandan Kodim atau
102,3 FM dan kita juga teman-teman sudah menikmati program ini dari jam 1 atau pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk bersama Anda, dan sampai kita di penghujung program langsung kita berikan waktu untuk Pak Dandim untuk menyampaikan proses statementnya terkait dengan penerimaan Prajurit TNI tahun 2025. Silakan. Baik, terima kasih Mas Prabu dan Mbak Mita. Jadi sekali lagi saya memberikan pesan dan harapan kepada para adik-adik kita, para pemuda-pemudi Indonesia, bahwa sekali lagi yang berminat menjadi prajurit TNI itu silahkan. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama. Dan sekali lagi yang harus diingat bahwa masuk tentara itu gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun atau tidak dipungut biaya apapun. Dan bagi nanti ada oknum tentara TNI ataupun oknum lain yang memang dia bermain dalam hal tersebut, itu akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Dan sekali lagi silahkan Anda yang berminat menjadi tentara, negara ini menunggu dan membawa kalian untuk menjadi pejuang bangsa ini. Terima kasih.